Dan kita akan beralih ke pembahasan soal formasi. Kita lihat biasanya Coach Patrick favoritnya 3-4-3. Yep. Dan Branko Ivankovic akan menerapkan sepertinya 4-4-2. Kalau lihat skema 3-4-3, 4-4-2 dan komposisi pemain yang dimiliki masing-masing tim, bagaimana? Jelas ini akan ada pertarungan yang cukup kuat di selisih sayap. Cina tentu akan berharap dengan dia punya wing, terutama dari wingback dan juga winger, tentu akan menggempur kita dari sayap karena secara angka kita hanya punya satu pemain yang murni back sayap, hanya satu gitu kan. Tentu harus ada topang dari penyerang sayap di salah satu dari tiga ataupun ada back sayap juga. Biasanya di kanan ketika Kevin Dix atau Sandy Walsh bermain, di kanan ada Rizky Ridho yang akan menjadi backup. Di kiri mungkin besar juga ada Calvin Verdong di situ dan semua biasanya ada Marcelino atau Roatmangun yang menjadi backup dan dengan tidak adanya mungkin yang di kiri ada Justin Hubner nantinya bisa membuat backup. Jadi tentu ini akan jadi persaingan yang lebih sengit menurut saya dan siapa pemenang di lini sayap itu tentu akan punya kans untuk punya angka lebih besar di papan skor. Menarik kalau kita bicara lini belakang dan juga sayap, wingback terutama. Wingback ini kan harus rajin ya, depan belakang begitu membantu penyerangan dan juga membantu pertahanan. Kalau melihat skema 3-4-3 dengan 4 pemain tengah yang bisa kita saksikan di sini, ini biasanya yang bisa membantu benar-benar untuk membantu lini pertahanan siapa di kiri dan di kanan ini? Kalau di kanan jelas biasanya Rizky Ridho karena kalau melihat heat map dari 2 game terakhir bersama Coach Patrick, Ridho itu lebih condong dia ada di sisi kanan dibanding bermain di sisi tengah. Jadi pergerakannya dia itu saya melihat dia lebih banyak condong ke kanan. Sedangkan di sisi kiri lebih sering itu ditopang oleh Roatmangun atau Marcelino yang bergantian di sisi kiri. Berbeda dengan ketika bermain di arah Sintayong, di arah Sintayong notabene pemain-pemain back sayap ini akan dibantu oleh 2 jangkar di tengah. Tapi di eranya Coach Patrick, Tom Haye dan Joe Pelopessi itu lebih disiplin main di tengah. Jadi ada sedikit perbedaan bagaimana pendekatan taktikal antara Coach Clifford dan juga Coach Sintayong. Tapi yang menarik meskipun masih diragukan penampilannya nanti di tanggal 5 ada nama Meiselhurst juga di sisi kanan. Biasanya ada di situ. Bagaimana dengan head to head Meiselhurst dan Rizky Ridho? Ya kalau kita lebih compact kira-kira. Nah, ya kalau kita melihat secara kualitas, secara nilai pasar tentu Meiselhurst jauh di atas Rizky Ridho, tapi dari sisi kekompakan, kohesi dan juga chemistry dengan J.I.J. dan juga Justin Hubner, Ridho jelas di atas Meiselhurst. Kita lihat kemarin melawan Cina di game pertama, Meiselhurst banyak bolongnya gitu, kurang komunikasi di antara ini juga kita juga harus mengkhawatirkan juga bagaimana Meiselhurst relatif agak kurang baik ketika bermain di Indonesia. Perubahan iklim dan juga jet lag itu juga jadi pengaruh juga. Jadi kalau saya berharap 3 tridente di lini belakang ada Ridho, ada Jay dan juga Justin semoga tidak diotak-atik oleh dan kalau melihat konsekuensi logis kebutuhan saat ini memang compactnya mereka di lini belakang yang harus dibutuhkan dan chemistry di lini belakang yang sudah terbangun ya nama-nama yang Anda sebutkan tadi dibandingkan Meiselhurst yang masih kurang terlalu paham dengan kondisi di lini belakang kita. Baik, kita akan beranjak ke lini tengah, lini belakang dulu. Kita lini belakang. Oh sorry, ini ada pemain muda ternyata. Ini ada 2 pemain muda yang jadi pilar masing-masing tim biasanya. Ada nama Marcelino Ferdinand dan Wang Yudong. Tapi Lino tidak bisa main. Ini yang jadi problem kita. Dan masih dicari siapa menggantinya. Kan kalau yang kita bicara yang yang benar-benar bisa menggantikan sepertinya kayak Beckham Putra, lalu siapa Stefano Lillipali dan juga satu lagi ada Yakob Sayuri dan lain-lain. Ini kalau melihat pengganti kita bicara pengganti Lino dulu deh. Siapa yang menurut Anda paling pas? Saya akan melihat dulu bagaimana kebutuhan Coach Patrick ketika dia berharap bermain lebih aktif di sisi sayap. Tentu pilihannya ada di antara Yakob Sayuri atau Egy Maulana Fikri karena mereka lebih mobile main di sayap. Tapi jangan dilupakan juga bahwa Yakob Sayuri ini di 5 game terakhir terutama bersama Malaysia United dia juga bisa merangsek ke tengah, menjadi second striker di Malaysia United dan itu gaya yang biasa dimainkan oleh Marcelino. Tapi ketika mau bermain lebih ke tengah, ada pilihan Beckham di situ karena kita tahu Beckham di timnas U23 SEA Games 2 tahun lalu bersama Lino saling mengisi posisi di posisi yang sama, gelandang serang dan mereka juga bisa bermain agak sedikit melebar. Jadi tergantung dengan kebutuhan taktikal Coach Patrick. Cukup kaya pilihannya sebenarnya. Cukup kaya, sangat cukup kaya dan juga pemain yang punya kualitas yang sangat sama baiknya. Dan juga satu sisi kita juga melihat Yakob dan Egy punya kualitas di Asia yang juga sudah punya pengalaman bermain di Piala Asia. Sedangkan Beckham meskipun akan
nanti dimainkan mengalami baru debut di tim nasional, tapi dia udah punya mental juara yang ditunjukkan dengan 2 kali back to back juara bersama Persib di Liga 1. Ya, dan ya Beckham maupun Egy punya catatan impresif di Liga 1 tahun ini. Betul sekali. Ini menjadi salah satu alternatif yang luar biasa bisa dipilih oleh Coach Patrick. Tapi kalau kita lihat sosok Wang Yudong, satu pemuda satu ini dari Tiongkok, ini punya kecepatan yang luar biasa. Betul. Ini siapa yang bisa meredam orang satu ini? Benar. Wang Yudong ini fenomena baru di sepak bola Cina. Umur masih 18 tahun. Sekarang dia jadi pemain Cina, pemain lokal paling subur di Liga Cina sejauh ini dengan 8 gol. Dia juga untuk berbicara dengan Indonesia, dia sudah punya pengalaman main di Indonesia. Ketika bermain untuk Zhejiang di AFC Champions League 2 bersama melawan Persib, dia main di Cina sebagai starter, main di Bandung, dia main di akhir babak pertama sebagai pemain pengganti. Jadi dia udah paham lah gimana menghadapi Indonesia, setidaknya dia udah punya gambaran. Dan dengan melihat posisinya dia yang kemungkinan menjadi salah satu dari tandem striker di depan, duet striker, kemungkinan ya jelas Rizky Ridho punya peluang untuk menjaga dia, atau juga Justin Hubner yang sama ngeyelnya dengan kalau gaya mainnya Yudong ini kan sangat cepat, sangat mobile. Mungkin bisa dikatakan mirip-mirip belut juga lah, agak sulit dia ditahan. Jadi dengan itu kengeyelan Justin dan juga kedisiplinan Ridho bisa menjadi catatan untuk meredam penyerang. Saya kira Justin lebih pas. Karena dia harus membutuhkan pemain-pemain cepat seperti ini membutuhkan gaya defensif yang lugas. Begitu kira-kira sepertinya. Kita ke pembahasan berikutnya. Di sini ada nama Ole Romeni dan juga Zhang Yuning. Sebelum kita bahas Ole dulu, kita bahas secara keseluruhan. Ole versus Zhang, sebenarnya dua-duanya punya reputasi yang baik. Bagaimana kalau Anda membandingkan dua pemain? Iya, kalau dilihat dari kualitas jelas Ole masih jauh di atas Zhang Yuning. Zhang Yuning di level di Cina sendiri bisa dikatakan bukan nama terbaik lah yang masuk dalam top list bagi sepak bola Cina, karena kita tahu masih ada Wu Lei yang sayangnya absen dan juga masih ada Behram Abduyeweli yang juga absen karena cedera gitu, dua pemain ini. Dan Zhang bisa jadi dari 3 itu dia pilihan terakhir sebenarnya, tapi dia udah punya modal nih, pernah mencetak gol ke gawang Indonesia, gol kedua kemarin pas main di Cina sana, dan itu bisa menjadi salah satu momok kita. Dan dia sangat efektif jika bermain dengan fase cepat. Sedangkan Ole 2 game dan 2 gol itu sudah menunjukkan kualitasnya dia, bagaimana pentingnya dia bagi lini depan kita. Oke, tadi kan Ole itu biasanya nge-match-nya sama Lino. Nah, betul sekali. Sama-sama di Oxford United dan sudah terbukti di 2 laga sebelumnya sangat padu. Dengan kondisi tadi tidak ada Lino, Ole bisa mengerti apa yang dibutuhkan tim dan dibutuhkan apa yang akan diberikan kontribusi kepada lini depan dari 3 nama yang menjadi pilihan Patrick tadi. Saya justru melihat gimana nanti di depan ini Coach Patrick harus membuat permainan, setidaknya kita bermain untuk Ole Romeni, terutama untuk bagaimana membuat game plan dalam menyerang, bagaimana menyuplai Ole. Jadi pemain-pemain sayap seperti Yakob atau Egy itu punya kans lebih baik untuk bisa membantu Ole mencetak gol. Setidaknya brace lah ke gawang Cina. Jadi dan tambah juga kita jelas punya Tom Haye, masih ada Joy juga, dan di kiri ada Kelvin Verdong atau Dan James yang punya umpan-umpan akurat ke jantung pertahanan. Jadi patut kita bermain Ole sebagai ujung tombak tunggal. Mungkin biasanya dia sebagai lebih mobile, lebih sebagai compact forward, tapi sekarang dia bisa bermain lebih poacher karena Cina akan bermain sangat bertahan. Kita butuh pemain yang punya bermain di tengah di jantung pertahanan Cina dan menjadi target man di sana. Ada juga nama Wang Yudong yang katanya Lamin Yamalnya Tiongkok ya. Ini yang harus diwaspadai, masih muda, punya kecepatan luar biasa. Kalau tadi Wang Yudong dibilang Lamine Yamal, kira-kira oleh Romeni ini disamain nama tipikalnya dengan striker-striker Eropa siapa nih? Gaya bermain saja maksudnya. Oleh kalau dibilang nomor 9 murni enggak juga. Enggak murni juga gitu kan. Kalau misalkan dia juga mungkin juga dia bisa, ya kalau lihat dari gaya dan posturnya dia mirip seperti Roberto Lewandowski lah saya melihat gitu kan, karena dia juga bisa membuka ruang buat rekan setimnya. Dan itu sangat penting sih untuk dengan gaya permain kita yang sekarang nih melawan Cina, kita akan bermain, prediksi saya akan di atas 70% penguasaan bola kita, dan kita butuh pemain seperti Ole ini yang bisa buka ruang dan juga bisa jadi finisher. Kita akan lihat pembahasan berikutnya, kita akan lihat ada 2 back yang juga punya catatan baik sebetulnya. Yang satu Jai Itses dari timnas kita dan yang satu Zhang Guangtai. Ini melihat 2 postur back yang punya postur besar begitu ya. Back memang biasanya besar dan lugas gitu.
ini punya catatan tersendiri sepertinya. Anda punya catatan khusus dua nama ini? Ya, Jay jelas pemimpin di lini pertahanan kita. Sebenarnya dua pemain ini sama-sama leader di lini pertahanan gitu kan, dan gaya mainnya juga sama-sama lugas juga di belakang. Kalau kita melihat Jay mungkin agak telat sekarang dia bergabung karena kita tahu Serie A baru berakhir akhir pekan lalu, meskipun Jay tidak main dan kemungkinan paling dia akan fokus berlatih ketika sudah di Jakarta mulai tanggal 1 besok. Dengan sedangkan Jiang ya bisa dikatakan permainan dia nggak terlalu baik bersama Cina, terutama di putaran keempat setelah kemarin sempat menang sekali lawan Indonesia. Setelah itu mereka juga kalah dari Jepang, kalah dari Saudi juga gitu kan, meskipun sempat meraih kemenangan juga melawan Bahrain. Jadi dia memang paling cocok bermain dengan gaya low block defensif gitu kan, dan sangat Branko Ivankovic terlihat sangat suka sekali dengan gaya pemain ini gitu kan. Pemain yang tidak banyak memegang bola gitu kan, tidak perlu gaya seperti Jay yang harus pintar build up bola. Jiang lebih banyak buang-buang bola ke belakang, dan itu tipikal untuk tim yang bermain bertahan cukup bikin frustasi penyerang-penyerang lawan ketika dia gagal menghadapi mereka. Jadi tentu kita harus punya game plan yang cukup baik, karena Jiang juga ini sangat baik dalam bola udara, tapi dia juga sangat handal melakukan tackle-tackle yang akurat juga intercept. Jadi tentu kita harus punya game plan yang gimana melewati tembok besar Cina ini nih. Oke, ini kan sebenarnya pertemuan yang kedua begitu ya, setelah sebelumnya di Tiongkok sana sudah bertemu, dan kala itu Tiongkok berhasil menceploskan 2 gol ke gawang Martin Paes. Apa yang harus dipelajari Jay Inset dan kawan-kawan di lini belakang? Kita akan bermain bermain menyerang. Kemarin di Cina kita catatkan persentase penguasaan bola paling besar dalam putaran ketiga kita 76%, dan cetak 14 tembakan, tapi hanya berhasil 1 gol lewat Tom Haye di pertengahan babak kedua, dan itu harus jadi pelajaran bagaimana kita mengantisipasi fast break-nya mereka. Karena Cina kita tahu mereka bermain langsung terupas ke depan, dia sangat memanfaatkan sekali dan sangat menyukai tim-tim yang bermain dengan high defensive. Dan itu yang tentu dan itu terlihat ketika di Cina kita sangat kewalahan, dan di satu sisi juga kita juga jangan lagi membuat kesalahan elementer. Kita tahu di game pertama Behram mencetak gol ketika Sen Patinama sangat ragu-ragu membuang bola, dan juga ya tentunya pertahanan ini harus tidak hanya kita tahu 3 back yang tadi kita sebutkan, ada Justin, Jay, dan Rizky Ridho berharap bermain dengan top positionnya. Begitupun juga di lini pertahanan, lini tengah kita sekarang agak lebih aman nih, karena ada Joe Filipesi agak tenang, yang bisa menjadi jangkar, bisa menjadi pelapis. Jadi ketika mereka melakukan fast break, kita udah ada satu orang yang bisa menjadi anchor dan juga bisa menjadi penyaring serangan dari Cina. Jadi harapannya peluang untuk bisa meraih poin dan revenge atas Cina nih cukup besar lah di GBK nanti. Harus ada penyeimbang antara belakang dan depan, kira-kira seperti itu. Dan kalau tadi Cina menyukai model lawan yang punya high defensive line, sepertinya kita juga harus lawan dengan cara yang sama, dengan counter press yang biasanya dilakukan oleh pada saat timnas ada di era Sintayong, seperti itu. Baik, terima kasih Bung Ihsan Mahar, jurnalis harian Kompas, telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam kali ini. Terima kasih, selamat malam.